Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahmad Mahmud dengan NIM 230411100081. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur backend yang menjadi tugas dari kelompok saya yang saya kerjakan. Yang pertama itu di sini sudah tersedia fungsi-fungsinya. Saya kebagian nomor 7, 8, dan 9. Yang pertama ada riwayat peminjaman buku. Mahasiswa dapat melihat daftar pinjaman aktif dan riwayat transaksi sebelumnya. Yang ke-8 yaitu pembayaran denda. Mahasiswa dapat melihat denda yang dimiliki dan bisa membayar denda yang diberikan menggunakan QRIS. Dan yang ke-9, rating tiap buku. Mahasiswa dapat memberikan ulasan terhadap buku yang sudah dipinjam. Jadi saya mendapatkan bagian backend yaitu fitur untuk mahasiswa yang nomor 7, 8, dan 9. Kita masuk yang ke-7, riwayat peminjaman. Untuk file saya ini ada yang saya kerjakan ini semua. Yang pertama ada riwayat peminjaman. Nah, seperti ini kodenya. Jadi peminjaman itu mengambil dari tabel peminjaman. Untuk database-nya ini seperti ini. Jadi memiliki beberapa tabel, yaitu ada salah satunya di peminjaman. Nah, di riwayat peminjaman itu menggunakan tabel peminjaman ini. Mana riwayat peminjaman? Jadi mengambil dari tabel peminjaman berupa judul buku, terus ID bukunya, dan diseleksi dengan ID pengguna supaya per user itu bisa mendapatkan riwayatnya sendiri-sendiri. Ini untuk CSS-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Riwayat peminjaman buku. Jadi semua buku yang telah dipinjam atau yang sedang dipinjam atau telah dipinjam atau sudah dikembalikan ya, atau yang dikembalikan terlambat itu bisa terlihat di riwayat peminjaman buku seperti ini. Sebentar, kita login terlebih dahulu. Nah, untuk user ini riwayat peminjaman akan terlihat juga di dashboard dan juga ada menu riwayat peminjaman tersendiri. Nah, kemudian masuk ke fitur yang kedua, pembayaran denda. Mahasiswa dapat melihat denda dan bisa membayar denda yang diberikan menggunakan QRIS. Nah, mana ya untuk pembayaran denda? Nah, untuk pembayaran denda itu seperti ini. Jadi denda itu setiap saat pertama kali telat melakukan pengembalian itu akan mendapatkan denda 5.000. Jika hari itu belum dikembalikan dan tambah hari selanjutnya, maka setiap tambah hari diberi tambahan 1.000. Semisal kelebihan 2 hari jadi 7.000. Nah, seperti itu. Ini untuk tampilannya dan ini untuk fungsi dari denda tersebut, di mana denda itu yang belum lunas akan ditampilkan. Dan pembayaran denda bisa menggunakan cash dan juga QRIS. Seperti ini. Nanti riwayat denda akan diberikan di bawahnya. Seperti ini tampilannya. Nah,
denda. Ini contoh saya meminjam buku Robin Basic Pathology. Telatnya ini masih ada bug dan jumlah dendanya ini juga masih ngebug ini. Karena ini memasukkan dengan manual. Karena di fitur kita ini jika kita mau meminjam itu minimal harus 1 hari, dan saat saya nyoba tadi malam itu jika pengen kena denda jadi harusnya besok baru bisa ada denda. Nah seperti ini, nggak bisa per jam, minimal 1 hari. Jadi saya inisiatif untuk dendanya itu memasukkan ke database secara manual, tapi ternyata ngebug seperti ini Bapak. Nah lanjut, untuk fiturnya bisa membayar cash atau dengan QRIS. Jika QRIS akan tampil seperti ini. Nah setelah scan terus ada bukti pembayaran itu disimpan terlebih dahulu, kemudian dikirim ke admin. Setelah itu masuk ke arah admin pembayaran, itu bukan ranah saya. Nah setelah riwayat pembayaran denda itu terpenuhi, setelah admin memverifikasi pembayaran tersebut sudah dibayarkan atau belum, nah itu akan masuk riwayat pembayaran denda seperti di bawah ini. Kemudian lanjut ke fitur 9, yaitu rating tiap buku mahasiswa dapat memberikan ulasan terhadap buku yang sudah dipinjam. Jadi setiap mahasiswa yang sudah mengembalikan buku dari perpustakaan tersebut bisa memberikan ulasan atau rating. Semisal buku A itu kurang bagus untuk dibaca oleh 17 tahun ke bawah. Nah, itu bisa diberi ulasan. Untuk kodenya itu di mana ya? Ini denda. Jadi akan ada form rating yang terlihat. Langsung ke semisal telah dikembalikan, kita bisa memberikan ulasan. Untuk rating 1 sampai 5, kemudian diberikan ulasan terlebih di sini. Nah, harus diisi ya. Langsung semisal yang sudah kita rating. Nanti akan muncul di katalog buku. Saat kita ingin meminjam buku tersebut, kita pasti akan ke sini. Nah, itu akan terlihat di sini. Ini termasuk ratingnya. Itu 3,5 sekian lah. Mau ke 4. Nah, itu ada ulasannya tersendiri. Seperti Ari, buku ini bagus mengisahkan seorang pria remaja yang menjalani hidup life after breakup. Kemudian Anton Revo, Kangen Bandung, he. Untuk Nur Ahmad ini buku gak jelas. Cuma contoh ternyata. Nah, itu seperti ini. Nanti setiap ulasan akan ditampilkan ke sini. Tetapi jika ada ulasan yang tidak senonoh atau kurang baik, admin bisa menghapus ulasan tersebut. Karena form ulasan tadi, form ulasan ini, form mana ya? Nah, ini berat sekali ini. Karena ada kurang lebih 100 data buku. Nah, saat kita memberikan ulasan, ini nanti akan masuk ke admin. Nanti admin akan verifikasi juga apakah ulasan tersebut bagus untuk ditampilkan atau enggak.
Nah, tapi di fitur saya kebagian yang di bagian user saja, jadi enggak ke admin. Rating buku itu diambil dari database rating sendiri. Rating mempunyai database sendiri di tabel rating yang yang mempunyai foreign key dari ID pengguna dan juga ID buku. Nah, ini misal ID bukunya 11. Tadi ID buku 1 itu kalau nggak salah yang Bandung After Rain. Bandung After Rain itu kalau nggak salah ID-nya 1. Nah, ini nilai ratingnya yang Bandung After Rain ada yang 5, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 5. Nanti nilai-nilai rating ini akan dirata-rata di ini saja mana ya. Nah, di proses rating. Oh, enggak. Di fungsi rating. Nah, total rating dari ID buku, kemudian di total. Kemudian di select average nilai rating tersebut, jadi rata-rata nilai rating tersebut akan dimasukkan ke dalam key 2 dari per ID buku. Jadi ID buku memiliki rata-rata rating tersendiri. Semisal buku dengan ID bukunya ada 1 dan 2, jadi itu buku yang terpisah, jadi tidak bisa di average. Yang bisa di average jika semisal ID buku 1, nah semisal ID buku 1, ID buku 1 dan 1 ini ada 4 ulasan, 4 rating di ID buku yang sama. Nah, ini bisa di average atau di rata-rata dari 5, 1, 4, 5 itu keluarnya tadi rata-ratanya 3 sekian mau 4 karena bintang yang tampil di bintang yang tampil ini 4 mau bersinar tapi belum full 4, jadi masih 4 kurang, seperti itu. Mungkin itu saja fitur-fitur yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.